Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 18 November 2023. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada umat yang pernah bertanya kepada saya begini, Romo, saya harus berdoa apa lagi? Novena sudah saya lakukan, rosario sudah saya buat berulang-ulang, doa orang kudus sudah, litani para kudus sudah. Namun mengapa permohonan saya belum juga kunjung dijawab oleh Tuhan? Lalu saya tanya kepada ibu itu, ibu, memang ibu mohonnya apa? Lalu ibu itu mengatakan, Romo, saya minta supaya diberi rejeki. Lalu saya katakan kepada ibu itu, ibu cuma doa aja atau ibu juga bekerja dan berusaha? Nggak cukup kalau hanya dengan doa saja lalu tiba-tiba rejeki diturunkan seperti hujan dari langit. Kita harus berusaha, berupaya. Doa memberikan kekuatan kepada kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan, Yesus mengisahkan suatu perumpamaan tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim yang lalim. Janda itu meminta kepada hakim untuk membela haknya. Kita tahu yang namanya janda tidak punya pegangan dalam hidup. Ia tidak punya sandaran, suaminya sudah tidak ada. Dan mungkin ia juga tidak punya anak, karena tidak ada lagi yang membela haknya sebagai seorang janda. Hanya hakim lalim itu yang mampu membela haknya. Maka kita melihat bagaimana perjuangan janda ini untuk terus-menerus datang mengetuk pintu pengadilan supaya hakim yang lalim itu membela haknya. Akan tetapi hakim itu menolak permohonan janda itu. Namun inilah yang istimewa. Perumpamaan ini digunakan Yesus untuk menegaskan bahwa hakim yang lalim akhirnya mengabulkan dan membela hak si janda itu. Apalagi Allah kita, apalagi Allah kita yang murah hati dan baik. Tentu ia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk mendengarkan seruan doa-doa kita. Allah kita pasti tidak akan pernah berlambat
untuk menolong kita. Maka jangan lupa untuk senantiasa mengandalkan Allah, untuk bertekun dalam doa, dan Tuhan pada waktunya pasti akan memberikan yang baik bagi kita. Namun kita perlu ingat bahwa doa bukan berarti menuntut atau memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang menjadi kehendak kita. Tetapi doa kita mau berserah supaya yang terjadi adalah kehendak Allah dalam hidup kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya senang dengan istilah push dalam bahasa Inggris. Wah, push juga merupakan sebuah akronim. Push bukan hanya artinya menuntut, menekan dan memaksa Tuhan. Push kepanjangan dari pray until something happen. Inilah makna berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita mau berdoa terus-menerus sampai segalanya terjadi, sampai Tuhan merentangkan tangannya untuk kita. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.